Apa yang terjadi jika rasa aman dan kepercayaan di ruang digital justru dimanfaatkan? Bagaimana jika apa yang kita unggah digunakan tanpa izin, lalu diubah menjadi sesuatu yang tidak pernah dilakukan? Deepfake pertama kali dikenal sebagai bagian dari teknologi yang menjanjikan dalam industri kreatif dan hiburan. Deepfake berkembang pesat sejak hadirnya Generative Adversarial Networks atau GAN pada 2014, sebuah metode yang memungkinkan media sintetis diproduksi dengan presisi tinggi hingga sulit dibedakan dari aslinya. Istilah deepfake mulai populer pada 2017 dan terus meluas hingga saat ini seiring hadirnya berbagai platform AI generatif yang mudah diakses publik. Namun, di balik semua kemudahan, muncul risiko penyalahgunaan deepfake sebagai bentuk kekerasan baru di ruang digital. Data Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri mencatat kasus kejahatan cyber termasuk deepfake terus mengalami peningkatan sejak 2022 hingga 2025. Kementerian Komunikasi dan Digital bahkan meminta platform global untuk menyediakan fitur pendeteksi konten berbasis AI. Karena faktanya, data Sensity AI mencatat dalam 5 tahun terakhir, jumlah konten deepfake meningkat hingga 550%. Di Indonesia, sejumlah kasus bahkan mencatut nama pejabat negara dan berpotensi merusak kepercayaan publik. Seiring waktu, penyebaran deepfake semakin meluas termasuk di lingkungan pendidikan. Dalam praktiknya, deepfake kerap disalahgunakan untuk memproduksi konten-konten pornografi hingga menjadi sarana perundungan. Salah satunya terjadi di Universitas Tanjung Pura, Pontianak pada pertengahan Mei lalu. Sejumlah mahasiswi menjadi korban manipulasi foto berbasis AI bernuansa seksual. Ketika kami turun ke sana, itu sudah ramai. Bahkan di sana sudah ada orang tua dari terlapor dan para korban. Lalu, bagaimana kasus ini pertama kali terungkap? Kejadian itu muncul kan tanggal 11, tapi jam 1 atau sampai jam 12 malam sampai sekitar jam 2. Mulai ramai. Nah, itu mulai ada kasus mulai muncul. Ada video dalam bentuk TikTok dan dalam bentuk Instagram. Kita baru tahu itu ada, ya kita juga manusia ya, nggak semuanya orang megang media sosial ya kan. Kebetulan kita Satgas, ya baru ketahui itu jam 9 atau jam 10-an pagi di hari tanggal 11. Ketika kita tahu langsung kita koordinasi karena ingat sesuai dengan Permendikbud nomor 55 tahun 2024 tanpa ada laporan pun kalau kami mengetahui kami harus turun. Terkait jumlah korban, di media pemberitaan disebut 9 orang. Bahkan lebih, ada yang bilang sampai ratusan, puluhan katanya. Yang datang ke kita untuk kita periksa itu 9 orang. Selebihnya yang jadi korban tapi nggak lapor. Jadi kalau ditanya korbannya banyak korbannya mas. Cuma yang datang ke kami cuma sedikit. Namun, kasus deepfake yang terjadi di Universitas Tanjung Pura bukanlah satu-satunya. Pada 2025, seorang mahasiswa di Semarang terbukti memproduksi 1.100 file foto dan video pornografi dengan memanfaatkan AI. Di tahun yang sama, mahasiswa di Bali dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap 200 korban dengan bantuan AI. Mei 2026, seorang siswa SMK di Pemalang diketahui mengedit foto belasan siswi menjadi konten bernuansa seksual. Meski terjadi di tempat dan waktu yang berbeda, rentetan kasus tersebut menunjukkan pola yang relatif sama. Mayoritas korban adalah perempuan. Pelaku berasal dari lingkungan terdekat, sumber diperoleh dari ruang digital, dan konten yang dihasilkan oleh pelaku cenderung bernuansa seksual. Dari berbagai kasus yang ada, jelas bahwa deepfake tidak pandang bulu dalam memilih korban. Lantas, bagaimana AI bekerja hingga mampu merekayasa sebuah gambar menjadi konten deepfake? Seberapa besar potensi ancaman yang ditimbulkan? Itu sendiri adalah layanan digital yang berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mana bertujuan untuk membuat atau mengenerate konten-konten palsu, baik itu berupa video, kemudian audio maupun foto gitu. Nah, bagaimana cara deepfake ini bekerja? Deepfake ini memiliki dua komponen utama, yaitu generator dan juga diskriminator. Nah, fungsi dari generator adalah mengenerate konten-konten baik itu video, foto maupun audio palsu dari data yang kita supply. Yang kedua adalah diskriminator. Nah, diskriminator tugasnya adalah dia mengecek apakah dari konten-konten yang di-generate itu mengalami cacat atau tidak. Dia yang memastikan apakah konten ini sudah oke atau tidak. Lalu, bagaimana cara mencegahnya sejak awal? Nah, salah satu caranya adalah tentu saja perlu kita kunci. Itu cara yang paling efektif sih, supaya akun-akun kita tidak tercrawl oleh deepfake. Hindari foto-foto yang sifatnya high resolution.
Nah, ini menjadi bahaya juga. Karena deepfake itu memanfaatkan konten-konten, baik itu video, audio, kemudian foto yang sifatnya high definition. Terakhir adalah pastikan tidak mudah percaya pada setiap layanan yang ada atau setiap informasi yang ada. Double cross check. Melihat masifnya ancaman deepfake, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur penyalahgunaan AI, termasuk deepfake. Instrumen yang mengatur penggunaan artificial intelligence masih bertumpu pada Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023. Penegakan hukum terkait kasus-kasus yang muncul masih menggunakan sejumlah aturan turunan cyber seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, hingga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk menjerat pelaku. Kalau berkaitan dengan deepfake ini memang belum ada undang-undang yang secara khusus di Indonesia gitu ya. Akan tetapi kalau misalkan berkaitan dengan penyalahgunaan, misalkan deepfake tadi berkaitan dengan penyalahgunaan foto, terus kemudian video ataupun suara, itu juga bisa ada pelanggaran dari hak kekayaan intelektual. Akan tetapi hak kekayaan intelektualnya berbeda-beda, Mbak. Misalkan penyalahgunaan foto ataupun video bertentangan dengan Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Jikalaupun ada berkaitan dengan pidana, kita juga nanti bersangkut paut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan perundangan yang terkait. Karena memang tersebar di beberapa peraturan perundangan. Kalau misalkan dirasa cukup atau enggak berkaitan dengan peraturan, biasanya itu memang peraturan lebih tertinggal gitu ya Mbak, dibandingkan dengan kecepatan teknologi, apalagi sekarang berkaitan dengan AI gitu. Untuk sementara sudah bisa memberikan kepastian hukum, walaupun memang belum secara khusus untuk melindungi peraturan perundangan yang secara khusus berkaitan dengan deepfake.